Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada yang senantiasa setia menyimak channel Gundul Mantul, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Akhlaq lil Banin jilid 4. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 90. Masih membahas tentang keikhlasan dan riya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Poin yang keempat, wa'lam anna al-'amil alladhi qasduhu mujarradur riya yu'arridu nafsahu lil halak. Ketahui olehmu bahwa sungguh orang yang beramal alladzi qasduhu, yang bermula tujuannya orang yang beramal itu mujarradur riya, semata-mata riya, itu yu'aridu ini khabar anna, itu mendatangkan ia akan dirinya lil halaki, untuk kehancuran, wal adzabis syadid, dan untuk siksa yang berat. Bahaya kalau beramal tujuannya riya doang, nggak ada tujuan lain sama sekali. Wafil hadis, dalam hadis, awwalu man yus'alu yaumal qiyamah salah satu, bermula awal orang yang akan ditanyakan akan dia pada hari kiamat itu salah satu, tiga. Ada tiga kelompok orang yang pertama kali ditanyakan. Rajulun atahullahul ilma, rajulun kita badal kepada salasa, seorang laki-laki atahullah, yang memberikan akannya oleh Allah akan ilmu. Fayaqulullah, maka berfirmanlah oleh Allah Ta'ala, ma sona'ta fima alimta, apa yang telah engkau buat pada apa yang telah engkau ketahui, ilmumu engkau buat apa. Besar tanggung jawab bagi orang-orang yang berilmu, makanya para ulama itu tanggung jawabnya besar. Fayaqulu, maka berkata ianya orang yang berilmu, ya Rabbi kuntu aqumu bihi ana al-laili wa atrafan nahar, wahai Tuhanku, adalah aku bangun dengan sebabnya ilmu, ana al-laili, pada bagian-bagian malam, atrafan nahar, dan pada bagian-bagian siang. Artinya, ya Allah, siang malam aku beribadah kepadamu, aku mubihi, aku melaksanakan dengannya ilmu di waktu-waktu malam dan siang, artinya beribadah. Fayaqulullahu ta'ala, maka berkatalah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kazabta, engkau bohong. Wa taqulul malaikah, dan berkatalah oleh malaikat mengikuti apa yang Allah katakan. Kazabta, engkau bohong, kata malaikat. Bal aradta ayyuqala fulanun alim, tetapi engkau menginginkan bahwa dikatakan orang fulanun alim, bermula si fulan itu alim. Engkau mencari ilmu biar dikatakan orang alim. Ala faqad qila dzalik, ketahuilah faqad qila, maka sungguh telah dikatakan orang akan demikian. Dan engkau memang sudah terkenal sebagai seorang yang alim. Orang sudah mengatakanmu sebagai seorang yang alim, orang sudah memujimu. Artinya pahalamu yaitu. Sekarang di akhirat enggak ada lagi pahala. Warajulun atahullahu malan. Ya, yang kedua, laki-laki yang memberikan akannya laki-laki oleh Allah akan harta. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirmanlah oleh Allah Ta'ala, laqad an'amtu 'alaika, sungguh aku telah memberi nikmat kepadamu. Famaza sana'ta, maka bermula apa itu yang engkau buat? Apa yang engkau buat dengan hartamu? Fayaqulu, berkata ianya laki-laki kaya, ya Rabbi kuntu atasaddaqu bihi ana al-laili wa atrafan nahar. Wahai Tuhanku, adalah aku selalu bersedekah dengannya harta ana al-laili, di bagian-bagian malam dan bagian-bagian siang. Siang malam aku bersedekah karena ridhomu, karena mengharapkan ridhomu. Fayaqulullahu ta'ala, maka berkatalah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kazabta, engkau bohong. Wa taqulul malaikah, dan berkatalah oleh malaikat, kazabta, engkau bohong. Bal aradta ayyuqala fulanun jawadun, tetapi engkau menginginkan bahwa dikatakan orang si fulan itu dermawan. Engkau bersedekah bukan karena aku, tapi biar dikenal sebagai orang dermawan. Ala faqad qila dzalik, ketahuilah maka sungguh telah dikatakan akan demikian. Memang engkau di dunia sudah terkenal sebagai seorang dermawan, nah itulah pahalamu. Sekarang tidak ada lagi pahala. Nah,
Kemudian wa rajulun qutila fi sabilillahi ta'ala, dan seorang laki-laki yang telah dibunuh akan dianya laki-laki di jalan Allah Ta'ala. Fa yaqulullahu ta'ala, maka berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, maza sonata, apa yang telah engkau buat? Fa yaqulu, berkata ia, ya Rabbi, wahai Tuhanku, umirtu bil jihad, aku diperintahkan dengan berperang, berjihad. Faqataltu hatta qutiltu, maka aku berperang hatta qutiltu, hingga aku dibunuh. Aku berperang hingga meninggal ya Allah. Artinya aku berperang karena mengharapkan syahid ya Allah. Fa yaqulullah, maka berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, kazabta, engkau bohong. Fataqulul malaikah, dan berkatalah oleh malaikat, kazabta, engkau bohong. Bal aradta ayyuqal, tetapi engkau menginginkan bahwa dikatakan orang fulanun syuja'un, si fulan itu seorang pemberani. Dan itu sudah dikatakan. Ala faqad qila dzalik, ketahuilah maka sungguh telah dikatakan akan demikian. Engkau telah dikatakan sebagai seorang yang pemberani, itulah pahalamu. Ulaika awwalu khalaqin, ulaika awwalu khalqin tusa'aru naru jahannam bihim yaumal qiyamah. Bermula mereka tiga kelompok itu, awwalu khalqin, itulah awal makhluk, tusa'aru, yang akan dinyalakan akan neraka jahanam bihim, dengan mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi tiga kelompok itu akan menjadi bahan bakar neraka. Nauzubillah. Semoga Allah menjaga kita. Ya. Wa fil hadisil akhar, dan pada hadis yang lain, man ta'allama ilman mimma yubtagha gitu aja. Yubtagha. Bermula siapapun yang mencari ia akan satu ilmu, mimma, dari ilmu-ilmu, yubtagha bihi wajhullah, yang diharapkan dengannya ilmu akan ridha Allah. Ya, wajhullah, akan ridha Allah azza wa jalla. La yata'allamuhu, yang tidak mencari ia akannya ilmu, illa liyusiba, kecuali supaya mendapatkan ia dengannya ilmu, aradan minad dunia, akan benda dari dunia, akan aradan minad dunia, akan kehidupan dunia, ya, kemewahan dunia. Nah, orang-orang yang mencari ilmu, yang sebenarnya ilmu itu digunakan untuk mendekat kepada Allah atau untuk mencari ridha Allah, ilmu agama maksudnya. Kemudian dia tidak mau mencari ilmu itu, melainkan supaya untuk mendapatkan benda-benda dunia atau harta-harta dunia. Jadi aradan itu tidak harus benda sebenarnya. Dia tidak mencari akannya ilmu kecuali supaya mendapatkan ia dengan sebabnya ilmu, aradan, akan apapun yang berkenaan dengan dunia. Pengen mencari kemewahan, mencari kemasyhuran, terkenal, pujian, segala macam, itu namanya aradan minad dunia. Lam yajid, ya, jawab man tadi, niscaya tidak akan mendapatkan ia arafal jannah, niscaya tidak akan mendapatkan ia akan wangi sorga yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Apa arti arafa? Yakni menghendaki ia rihaha, akan wanginya surga atau baunya surga. Artinya surga itu 500 tahun kita sebelum sampai ke surga, wanginya udah tercium. Tapi kalau kita mencari ilmu yang mestinya untuk mendapatkan ridha Allah, tapi tujuan kita aradan minad dunya, tujuan kita perkara duniawi semuanya, baik kehormatan, pujian, atau harta segala macam, kita nggak bakal dapat bau surga. Kalau baunya nggak dapat, pasti nggak akan masuk surga. Wa ammal ladzi lahu ba'isani 'alal amal. Adapun bermula orang yang sabit baginya orang itu ba'isani, dua pembangkit, dua motivasi, 'alal amal, atas beramal. Orang-orang yang dia beramal karena ada dua dorongan. Yang satu dorongan mencari ridha Allah, yang satu dorongan duniawi. Ya. Adapun si alladzi, yang sabit baginya si alladzi itu dua ba'isan, dua motivasi, dua pendorong untuk beramal. Apa dua ba'isan ini? Kasdut takarub, bermaksud mendekat kepada Allah Ta'ala. Kasdu naili haddin minal hududin nafsiyah, bermaksud mendapatkan bagian dari bagian-bagian yang berkenaan dengan hawa nafsu. Satu tujuan untuk mendekat kepada Allah, ada tujuan satu lagi, yaitu untuk mendapatkan bagian diri. Maksud bagian diri sini untuk mendapatkan harta misalkan, untuk mendapatkan apapun. Nah, fa amruhu ala khatarin aidan. Niscaya maka, jawab amma, bermula perkaranya si alladzi itu di atas bahaya pula. Orang seperti ini masih dalam bahaya. Ini namanya syirik dalam niat. Nah,
niat karena Allah dan lainnya Allah. Fa in kana al-ba'isani 'alal 'amali mutasawiyaini faqad dha'al ajru. Maka bila adalah dua pembangkit terhadap amal itu mutasawiyaini, sama keduanya. Faqad dha'a nisya, maka sungguh telah lenyaplah oleh pahala. Kalau orang melakukan satu amalan, satu kebaikan, tapi niatnya dua karena Allah dan lain Allah, kalau niat itu sama, antara karena Allah dan lainnya Allah itu sama, ya itu pahala pasti nggak ada. Sholat karena Allah juga karena pengen pamer kan, sama. Arti sama di sini kalau misalkan orang nggak ada yang lihat nggak mau sholat, misal, nah, itu sama. Nah, tapi walaupun nggak ada yang lihat, misalkan walaupun nggak ada yang lihat, dia tetap sholat, tapi dia pengen kalau ada yang lihat lebih semangat. Itu namanya ghairu mutasawiya, ini nggak sama, itu beda lagi. Ini ceritanya antara tujuan mendekat kepada Allah dan mendapatkan kepuasan diri tadi sama, maka pahalanya nggak ada. Wa asbahal amilu la lahu sawabun wa la alaihi iqabun. Dan jadilah orang yang beramal itu la lahu sawabun, tidak ada baginya itu pahala dan tidak pula di atasnya itu dosa. Berarti ini nggak cocok. Contohnya sholat, karena sholat itu ya dosa. Ya, sholat karena Allah dan lain Allah sama. Jangan itu contohnya berarti ya. Contohnya yang lain, melakukan apapun, apa ngajar contohnya. Ngajar tujuannya untuk mendekat kepada Allah, menyebarkan ilmu juga untuk dapat duit. Ini sama nih. Ya. Artinya kalau untuk Allah doang orang nggak mau ngajar, untuk duit doang juga nggak mau ngajar, harus dua-duanya dia pengen. Karena Allah juga pengen dapat duit, misal ya, ini misal. Nah, itu pahalanya nggak ada. Walaupun dosanya juga nggak ada. Wa in kanal ba'isud diniyu aqwa. Dan jika adalah pembangkit yang berkenaan dengan agama itu lebih kuat. Fa inna sawaba la yahbatu, maka sesungguhnya pahala itu tidak hapus ia. Walakin nahu, tetapinya pahala itu yang kusu, berkurang ianya pahala bikadril ba'isid dunyawi, dengan kadar pembangkit yang berkenaan dengan dunia. Pembangkit maksudnya pemotivasi tadi ya. Nah, jika adalah pendorong yang berkenaan agama itu lebih kuat, artinya lebih kuat karena Allahnya. Nah, maka sesungguhnya pahala itu tidak hilang ya, tidak terhapus, pahala tetap ada. Tetapinya pahala itu berkurang ya dengan kadar pendorong yang berkenaan dengan dunia. Wa amma iza rajhal ba'isud dunyawiyyu, adapun apabila lebih kuatlah oleh pendorong yang duniawi. Sekira-kira iza lam yujad, bila tidak didapati akan ini pendorong yang duniawi, tarakal amilu amalah, niscaya meninggalkan oleh orang yang beramal akan amalnya. Fa inna fihi hubutal ajri, maka sesungguhnya dalamnya amal itu hubutal ajri, terhapusnya pahala, wa ismal amili, maka sesungguhnya dalamnya amal itu hilang pahala dan dosanya orang yang beramal. Kita melakukan satu hal tujuannya untuk mendekat dan lainnya mendekat kepada Allah, tapi pendorong selain Allah karena hal dunia lebih besar. Nah, ini malah amal yang kita kerjakan nggak dapat pahala, malah kita dapat dosa. Na'udzubillah. Walakin iqabahu akhafu min iqabil ladzi ba'ithu riya'u faqat. Tetapi sisanya seseorang itu lebih ringan dari siksa orang-orang yang bermula pendorongnya orang untuk beramal itu ar-riya'u faqat, riya saja. Walaupun ini lebih ringan siksanya karena Allahnya. Ya, dibanding dengan orang karena riya semata-mata, riya doang. Ini berat. Makanya seperti cerita di atas, masalah ikhlas ini memang perlu perjuangan seumur hidup. Kita tidak bisa juga menyatakan diri kita ikhlas, karena yang tahu itu diri kita sendiri. Nah, makanya kita perlu berusaha terus, akhirnya benar-benar jadi orang yang ikhlas. Karena keikhlasan itu kekuatannya luar biasa. Kalau kita ikhlas dalam beramal tanpa melihat apapun, kita akan tetap beramal. 6. Wa'lam anna lil mura'i salasa alamatin. Ketahui olehmu bahwa sungguh bagi orang yang ria itu ada 3 tanda. Ada 3 tanda untuk mengetahui seseorang itu ria, khususnya diri kita sendiri.
Kama qala Sayyiduna Aliun, sebagaimana telah berkatalah oleh Sayyiduna Aliun karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Yaksalu idza kana wahdah. Malas ianya seseorang bila ada ia itu sendirinya. Ya, ketika orang yang beramal tanda dia ria, kalau beramal sendiri nggak semangat. Salat sunat sendiri nggak semangat. Jadi kalau ada rame segala macam semangat. Wayan syatu iza kana finnas, dan semangat ia bila ada ianya seseorang dalam kalangan manusia, bila di hadapan orang semangat. Ini tandanya. Tapi orang yang ikhlas itu enggak pengaruh ada orang lihat ataupun tidak. Wa yazidu fil amali idza usniya alaih, dan bertambah ia dalam beramal bila disanjung orang di atasnya. Bila ada yang memuji tambah semangat. Wa yanqusu idza zumma, dan berkurang ia dalam beramal idza zumma bila dicela akan dia, bila dapat celaan. Ya, jadi enggak mau beramal lagi. Nah, itu antara lain ciri-ciri orang yang riya. Wa amma iza amilta amalan lillah. Adapun apabila engkau beramal akan satu amalan karena Allah. Kita beramal karena Allah. Summa madahakan nasu alaihi biduni qasdin min kalil madih. Summa madahaka. Kemudian memuji akan engkau oleh manusia atasnya amal. Biduni qasdin, dengan tanpa tujuan dari engkau bagi pujian. Kita melakukan satu amalan. Orang memuji kita dan kita memang tidak mengharapkan pujian. Fala ba'sa bidzalik, maka tidak apa-apa dengan demikian. Wa hadza min alamati qabuli amalika. Bermula ini itu sebahagian dari tanda terkabulnya amalmu. Ketika kita melakukan satu amalan, kita enggak mengharapkan pujian tapi orang memuji, itu pertanda baik bahwa amal kita itu diterima oleh Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa fil hadis, dalam satu hadis, qila li Rasulillah, dikatakan orang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitar rajula ya'malu al-amala minal khair. Ara'aita, apakah engkau melihat akan seorang laki-laki? Maksudnya begini, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Ara'aitar rajula, apakah engkau melihat akan seorang laki-laki? Ya'malul amala, hal keadaan laki-laki itu yang beramal ia akan amalan minal khair, dari kebaikan. Wa yahmaduhun nasu alaih, dan memuji akannya laki-laki oleh manusia atasnya amal. Bagaimana pendapatmu ya Rasul, seseorang beramal melakukan kebaikan kemudian dia dipuji orang? Qala, berkata ianya Rasul, tilka ajilu busyral mu'min. Bermula demikian itu percepatan kegembiraan terhadap orang mukmin. Ajilu, percepatan busyra, percepatan kegembiraan terhadap orang mukmin. Artinya itu kabar gembira terhadap orang mukmin. Ai al-musyari ilaiha biqaulihi. Nah, bermula demikian kata Nabi, demikian amalan itu ajilu busyra, itu percepatan kegembiraan, maksudnya itu segera kegembiraan al-musyari, yang diisyarahkan ilaiha, kepadanya kegembiraan, biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Ilaiha kembali ke busyra. Busyra muannas. Ya, fudullah. Bermula demikian itu segera kabar gembira terhadap orang mukmin. Artinya bermula demikian itu percepatan kegembiraan yang diisyarahkan orang kepadanya kegembiraan dengan firman-Nya Allah Ta'ala, lahumul busyra, bagi mereka itu ada kegembiraan fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat. Nah. 7. Wa amsilatur riya alladhi yashubuhu qasdut taqarrubi kasiratun. Bermula contoh-contoh riya alladhi yang mencampuri akannya riya oleh tujuan mendekat, itu kasiratun, banyak banget. Jadi beliau di sini akan memberikan beberapa contoh riya, di mana dalam riya itu juga orang bertujuan mendekat kepada Allah. Orang melakukan amalan tujuannya untuk mendekat kepada Allah plus untuk riya, banyak contohnya. Wa minha, sebahagian darinya amsilah, ayat ta'allamal ilma liyataqarraba ilallahi bi'ilmih. Sebahagian darinya amsilah itu bahwa mempelajari ia akan ilmu, liyataqarraba, supaya mendekat ia ilallahi, kepada Allah dengan ilmunya. Nah, belajar untuk mendekat kepada Allah, mengetahui agama Allah, bisa beramal. Waliyana lasyahrata, dan supaya mendapati ia akan kemasyhuran, wal jaha, dan kehormatan, indanah, di sisi manusia.
Ini yang niat tidak baiknya. Belajar untuk mendekat kepada Allah plus untuk masyhur, terkenal, untuk mendapatkan kehormatan di hadapan manusia. Au liyaktasiba bihil mal, atau supaya mendapatkan ya dengannya ilmunya akan harta. YouTuber masuk nggak kira-kira? Nah, ya barangkali tergantung niatnya semuanya. Au yaktuba mushafan liyah sunah khattuhu, atau menulis ia akan mushaf supaya baguslah oleh tulisannya. Tulis Quran di samping untuk niat ibadah juga supaya dengan sering menulis tulisannya tambah bagus. Au yusalliya liyadfa'a anhun nu'as, atau salat ia supaya menghilangkan ia dari dirinya akan ngantuk. Ngantuk ini biar nggak ngantuk salat. Nah, jadi kan ada dua, niat karena Allah juga untuk menghilangkan kantuk. Au liyu waliyurayyidha badanah, atau supaya mengolahragakan ia, yurayyidha mengolahragakan, supaya mengolahragakan ia akan badannya biharakati sholat, dengan gerakan sholat. Jadi sholat ibadah, tapi juga niat ini sekaligus olahraga nih. Ya. Au yasuma liyantafi'a bil hamiyah wasihah, atau puasa ia supaya bermanfaat ia dengan hamiyah, dengan melakukan pantangan, wasihah dan kesehatan. Puasa ibadah sekaligus biar sehat, biar sekaligus memantang, untuk diet lah. Puasa untuk ibadah plus diet, ya. Oh yahujja liyatana'ama, atau pergi haji ia liyatana'ama supaya bernikmat-nikmat ia, bersenang-senang ia bimusyahadatil bilad, dengan melihat negeri. Jadi naik haji umrah sambil jalan-jalan juga. Wa yasiha mizajuhu bis safar, dan supaya sehatlah oleh mizajuhu, oleh perasaannya dengan safir, galau di kampung terus, jadi pengen umroh sekaligus jalan-jalan. Nah, jadi beribadah sekaligus hiburan. Nah, ini bagaimana ini? Ini katanya tujuan ibadah yang bercampur dengan niat yang lain. Au yatawaddaa liyatanaddafa, atau seperti bahwa berwudu ia supaya liyatanaddafa, supaya bersih ia. Au yatabarada, supaya mendapatkan dingin ia. Ini cuaca panas banget. Jadi wudu aja dah, sekaligus wudu ibadah plus untuk supaya agak dingin badannya, enak. Au yaghtasilal ghuslal masnuna litatiba raihatu, atau mandi ia akan mandi yang disunnahkan litatiba, supaya wangilah oleh badannya. Ya, ini kelihatannya ringan ya. Coba kita lihat di ujung nanti. Kita mandi sunnah, melakukan sunnah bukan hanya karena melaksanakan perintah Nabi, tetapi sekaligus supaya badan kita wangi. Sebenarnya nggak perlu niat untuk badan wangi ya. Karena badan wangi itu bonus, yang penting kita melaksanakan sunnah mandi dengan sendirinya badan wangi. Ini ada plusnya niatnya, mandi sunat iya, untuk wangi ya. Artinya kalaupun mandi itu enggak sunnah, dia tetap mandi, karena mandi itu untuk wangi misalkan. Oh ya tasaddaqa liqala, atau bahwa bersedekah ya supaya dikatakan orang innahu saqiyun, sesungguhnya orang itu dermawan. Oh liyaqta'a ilhaha sa'il, atau untuk menghilangkan ia akan rengekan orang yang meminta. Orang merengek-rengek terus minta, akhirnya diberikan, bosan dengar rengekan. Nah, bukan hanya karena niat sedekah. Au ya'uda maridan, atau menjenguk ia akan orang sakit, liwa'ada iza marida, supaya dijenguk akan dia bila sakit ia. Kita jenguk orang supaya nanti kita sakit, orang menjenguk kita, atau kita jenguk orang enggak enak kan. Nah, kalau enggak dijenguk enggak enak. Au yaqra'al qur'ana wa yadhkurallah, atau membaca ia akan Quran, berzikir ia kepada Allah, liuqala, supaya bahwa dikatakan orang innahu qari'un, sesungguhnya dia itu qari. Au zakirun, atau dia itu seorang yang ahli zikir. Fayaktasiba mansiban, maka mendapati ia akan pangkat. Au malan, atau akan harta. Au jahan, atau akan kehormatan. Nah, dengan sebab terkenal sebagai qari, ahli zikir, akhirnya banyak sedekah misalkan, atau dapat pangkat, dapat kehormatan di sisi manusia kan. Au yusalliyal jum'ata, atau salat ia akan Jumat, wal jamaah, dan salat ia akan jamaah, wa tarawiha, dan tarawih, wa yabirra, dan berbakti ia walidayhi, kepada dua orang tuanya, la raghbata, bukan karena menginginkan pahala, la raghbata fi shawab, bukan karena menginginkan pahala, bukan karena menginginkan pahala saja, menginginkan pahala iya, tapi bukan pahala saja, walakin khaufan minan nasi aidan, tetapi karena takut dari manusia pula. Nah, ini contoh amalan-amalan yang bercampur dengan riya. Bagaimana hukum amalan ini? Kalau pendorong karena Allahnya lebih kuat,
insya Allah pahalanya dapat, cuma berkurang. Tapi kalau pendorong selain Allah lebih kuat, ini dipastikan nggak ada pahalanya. Nah, karena ada dua niat tadi kan sesuai di atas. Kalau dorongan karena Allah lebih kuat, nah, maka pahalanya tetap ada walaupun berkurang. Wa alam, ketahui olehmu anna maudhi'al ikhlasi war riya'i wal qalb. Ketahui olehmu bahwa sungguh tempat ikhlas dan riya itu hati. Kayak tadi di atas, jadi riya dan ikhlas itu urusan hati. Kita nggak bisa menuduh seseorang riya atau nggak ikhlas. Wahwa mahattu nadharillah, dan bermula dianya hati itu mahattu, itu menjadi landasan nadharillah, pandangan Allah azza wa jalla. Artinya Allah memperhatikan kepada hati kita, maka penting kita meluruskan niat. Kama fil hadis, sebagaimana yang ada dalam hadis, innallaha la yanduru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah itu tidak melihat ia kepada badan-badan kamu, wala ila suwarikum, dan tidak kepada suar, gambar-gambar kamu, bentuk-bentuk kamu, walakin yanduru ila qulubikum, tetapi melihat ianya Allah kepada hatimu. Di hadis yang lain ada tambahan dan kepada amalmu. Wa fil hadisil akhar, dan dalam hadis yang lain, ala ketahuilah wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam badan itu ada segumpal daging. Idza salahal jasadu kullu, bila baik ianya mudghah, niscaya baiklah tubuh kulluhu, seluruhnya tubuh. Wa idza fasadal jasadu kullu, dan bila rusak ianya mudghah, kembali ke mudghah, fasadal jasadu, rusaklah oleh tubuh kulluhu, seluruhnya tubuh. Ala ketahuilah wahya, dan bermula dianya mudghah, segumpal daging, itulah al-qalb, hati. Selesai nggak kira-kira? Selesai. Kita percepat. Fajtahid fi tandhifi qalbi, karena itu fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah kamu, fi tandhifi, dalam membersihkan qalbika, hatimu. Mari kita berusaha membersihkan hati kita dari, membebaskan hati kita dari tujuan-tujuan tidak baik. Waj'al hammaka maksuran, jadikan olehmu akan tekadmu maksuran, akan yang terbatas, ala rabbik, kepada Tuhanmu. Ketika kita melakukan amalan baik, niatnya Allah saja. Waj'al, jadikan olehmu akan tikadmu akan yang terbatas, ala rabbika, kepada Tuhanmu saja. Liusibaka ala amalik, supaya memberi pahala ianya Allah akan engkau atas amalanmu, supaya amalan kita enggak sia-sia. Wa amman nasu fa innahum la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Adapun bermula manusia itu, maka sesungguhnya mereka manusia itu la yamlikun, mereka tidak memiliki, li anfusihim, untuk diri mereka, akan manfaat, tidak pula mudarat. Bagaimana kita beramal mengharapkan dari manusia, sedangkan manusia itu enggak punya kemampuan apa-apa. Fa kaifa yamlikuna li ghairihim, maka bagaimana memiliki oleh mereka bagi selain mereka. Kalau untuk dirinya saja nggak bisa memberi manfaat dan mudarat, bagaimana bisa dia memberikan keuntungan kepada kita? Makanya ibadah, kata beliau, nggak perlu mengharapkan selain Allah. Hadza fid dunya, bermula ini itu di dalam dunia. Di dalam dunia saja manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Fa kaifa fil akhirah, maka bagaimana lagi di akhirat? Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Ta'ala, yauma la yajzi walidun an waladih, pada hari yang tidak bisa membalas oleh seorang ayah terhadap anaknya, wala mauludun, dan tidak pula anak, huwa, tidak pula anak, dianya anak itu, jazen, yang bisa membalas, an walidihi, untuk ayahnya, akan sesuatu. Hari akhirat nafsi-nafsi. Wa qala ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari yang larilah oleh seseorang dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari dari ibunya dan dari bapaknya, wa sahibatihi, lari dari istrinya, wa banih, dari anak-anaknya, likulli mri'in minhum, bagi setiap orang dari mereka, yauma idzin, pada hari itu, sya'non, itu kesibukan, yughni, kesibukan yang mencukupkan, ianya kesibukan akannya. Likulli mri'in, bagi setiap orang dari mereka semua di atas, pada hari itu, hari kiamat itu, sya'non, itu ada kesibukan yang mencukupi ia kesibukan akannya. Semua sibuk sendiri, nggak bisa kita mengurus orang lain. Likulli khabar muqaddam, sya'non mubtada muakhar. Fala yuraihim, maka tidak perlu meria-ria ianya seseorang akan mereka dengan amalnya. Oh gini, fala yuraihim, maka tidak meria-ria akan mereka dengan amalnya, illal jahilul khasir, kecuali orang bodoh yang merugi. Alladzi, orang bodoh, alladzi gharrahu, yang menipu akannya oleh setan,
bi at'amihi dengan makanan-makanannya setan yang kadzibah, yang bohong. Karena tidak ada siapapun yang bisa memberi manfaat kepada kita. Ketika kita melakukan ibadah kemudian memperlihatkan kepada orang lain karena pengen ini itu pujian segala macam, itu hanya dilakukan oleh orang yang bodoh lagi merugi, itu maksudnya. Maka tidak meriah akan mereka manusia semua dengan amalnya, kecuali oleh orang yang jahil lagi yang merugi, jahil alladzi gharrahu, yang telah menipu akannya oleh setan, bi at'amihi dengan makanan-makanannya setan yang bohong. Jadi makanan setan maksudnya ya dengan apa namanya? Dengan iming-iming syaitan yang sebenarnya semuanya bohong. Kita mengharapkan pujian, belum tentu juga orang memuji kita. Fil hadis, dalam hadis, idza jama'allahul awwalin, apabila mengumpulkan oleh Allah akan orang yang terdahulu, wal akhirin, dan orang belakangan, liyaumil qiyamah, bagi hari kiamat, liyaumin la raiba fi, bagi hari yang tidak ada keraguan padanya hari, nada munadin, niscaya memanggillah oleh seseorang yang memanggil. Ketika semua sudah berkumpul, nanti ada malaikat yang memanggil. Man kana asyraka fi amalihi lillahi ahadan, barang siapa yang ada ia itu telah menyekutukan ia pada amalnya untuk Allah akan seseorang. Barang siapa yang ada ia asyraka, yang telah menyekutukan ia dalam amalnya untuk Allah akan seseorang. Orang-orang yang beramal untuk Allah dan untuk yang lain juga. Artinya dia mensyarikatkan amalnya, yang amalnya untuk Allah dipersyarikatkan, dimasukkan orang lain. Niat karena orang lain juga. Falyatlub sawabahu min indih, maka hendak mencari ia akan pahalanya amal min indihi, dari sisinya seseorang. Ayo, yang dulu niat dalam beramalnya bukan Allah saja tapi ada yang lain, silakan kalian minta pahala amal yang lain. Fa innallaha aghna syuraka'i anisyirki, karena sesungguhnya Allah itu aghna syuraka, yang paling kaya dari segala yang disekutukan, anisyirki, dari persekutuan. Aghna syuraka, yang paling kayanya dari yang disekutukan, dari persekutuan. Artinya Allah benar-benar tidak perlu kepada sekutu, enggak butuh kepada apapun. Allahu akbar. Nah, insyaallah selesai, lebih kurang seperti itu. Semoga Allah melindungi kita semuanya, memberikan kita, menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Allahumma ja'alna minal mukhlisin ajmain. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.